Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Lilin Sabda edisi Senin 27 Mei 2024. Bacaan Injil yang akan kita bahas diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai 27 dengan tema orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ada seorang yang berlari mendapatkan Yesus dan bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kemudian Yesus mengatakan, "Penuhilah, taatilah hukum-hukum Taurat dan sebagainya." Orang itu mengatakan dia sudah melakukan itu semua sejak masa mudanya. Lalu Yesus menunjukkan kekurangan diri dari orang ini. Hanya satu kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memiliki harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah. Orang itu kemudian tampak sedih. Kenapa? Karena dia tidak mau meninggalkan hartanya yang banyak itu. Karena itu kemudian Yesus bersabda, "Alangkah sukarnya orang yang memiliki banyak harta masuk ke dalam kerajaan surga." Lalu para murid terkejut. Kemudian Yesus berkata lagi, "Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita perlu memahami latar belakang Perjanjian Lama dari teks Injil pada hari ini. Dalam Perjanjian Lama, seorang yang diberkati Tuhan antara lain adalah bahwa dia itu kaya. Dia punya banyak ternak, dia punya banyak tanah, banyak sumur dan sebagainya. Maka ketika Yesus bersabda bahwa alangkah sukarnya orang yang memiliki banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah, para muridnya tercengang, kaget. Karena Yesus membalik pemahaman yang selama ini mereka pahami. Bahwa kalau orang itu kaya, otomatis dia diberkati Tuhan. Dia berkenan di hati Tuhan. Tetapi Yesus menegaskan bahwa kekayaan itu tidak menjamin keselamatan. Ya, kekayaan bukan menjadi tanda berkat dari Tuhan yang mutlak. Menjadi masalah bahkan ketika orang itu terikat pada harta kekayaan yang dia miliki. Karena itu Yesus menuntut agar siapa yang mau mengikuti dia itu punya sikap lepas bebas, tidak dikuasai oleh apa yang dia miliki. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita juga belajar memiliki sikap lepas bebas. Artinya, sejauh hal itu membantu saya untuk dekat kepada Tuhan dan mengabdi sesama, maka saya boleh memanfaatkannya seperlunya. Tetapi kalau suatu hal itu malah membebani kita, malah menjadi penghalang bagi kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, maka kita diajak untuk berani meninggalkannya. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.